Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku, Saskia. Jadi video pada kali ini aku akan membahas suatu pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang geometri fraktal. Dan geometri fraktal ini biasanya kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari, atau bahkan dimanapun berada juga kita juga sering menemukan gitu. Kira-kira geometri fraktal itu apa ya? Jadi di sini aku akan membahas dari segi geometrinya dulu ya teman-teman. Nah, geometri adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang memuat konsep-konsep abstrak dan tidak mudah untuk dipahami. Dalam geometri dipelajari hubungan antara titik, antara garis, sudut, bidang, serta bangun datar ataupun bangun ruang. Ini menurut sumber yang sudah dibaca. Nah, sedangkan untuk fraktalnya itu sendiri memiliki arti bagian geometri yang menjelaskan tentang ketidakteraturan bentuk-bentuk di alam yang tidak dapat digambarkan dengan dimensi geometri umum atau geometri Euclid. Jadi secara singkatnya, geometri fraktal itu kayak ya geometri alam gitu. Nah, geometri alam. Nah, alam itu kan kadang suka bentuknya tuh kayak tidak teratur gitu, kayak tidak begitu jelas gitu lah ya. Tidak, kalau misalnya kotak ya nggak bentuk kotak-kotak banget gitu. Nah, itu adalah contoh geometri fraktal. Tapi nanti akan kita bahas contoh-contoh geometri fraktal itu ada apa aja ya. Oke. Nah, untuk secara generalnya, menurut sumber yang udah aku baca dan yang udah aku cari juga, geometri fraktal ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari geometri klasik atau geometri pada umumnya. Nah, karakteristik geometri fraktal ini yaitu namanya self similarity. Terus juga selanjutnya ada rekursi atau berulang. Jadi geometri fraktal ini juga termasuk suatu pengulangan dimensi, terus juga detail yang tidak berhingga gitu. Nanti juga kita akan bahas setelah ini, yaitu kenapa sih bisa disebut dengan detail yang tidak berhingga gitu kan. Nah, hal ini itu pertama kali dikenalkan oleh Mandelbrot pada tahun 1975. Nah, sejarah dari geometri fraktal ini gimana sih? Yuk kita bahas sejarah geometri fraktal. Jadi, menurut sumber yang sudah aku baca gitu ya, dari beberapa jurnal gitu, menurut Mandelbrot ini mengatakan bahwa geometri klasik atau geometri Euclid itu kurang cocok dalam mendeskripsikan bentuk-bentuk alam seperti awan, kayak di belakang ya, awan, gunung, garis pantai, terus pohon. Karena menurut si Mandelbrot ini, si awan-awan ini itu tuh kan bentuknya tuh kayak nggak bulat seperti bola. Terus juga kalau gunung itu kan bentuknya nggak bener-bener kerucut banget gitu. Terus juga ada garis pantai yang bentuknya tuh nggak seperti lingkaran, kayak bergelombang atau gimana gitu kan. Nah, maka si Mandelbrot ini, si penemu ini menyusun dan mengembangkan geometri alam yang baru dan mengimplementasi kegunaannya dalam berbagai bidang, yaitu namanya geometri fraktal ini. Nah, revolusi terjadi karena ditemukan struktur matematika yang tidak cocok dengan pola Euclid dan Newton. Struktur baru ini dipandang sebagai gallery of monsters, dengan matematikawan yang menciptakannya memandang sebagai petunjuk penting bahwa matematika murni kaya akan kemungkinan-kemungkinan yang melampaui struktur sederhana yang kita temui di alam. Matematika abad 20-an berkembang dengan keyakinan dapat melampaui batasan-batasan yang diterapkan asal-usul alaminya. Nah, mungkin itu adalah sejarah singkat tentang geometri fraktal yang mungkin teman-teman bisa pahami ya, bahwa si geometri fraktal ini muncul ketika si Mandelbrot ini melihat bahwa
awan, atau awan itu kan kayak bentuknya itu kan abstrak ya, tidak mempunyai bentuk yang pasti. Maka dari itu kayak awan, terus gunung atau garis pantai itu tidak mempunyai kayak garis-garis yang asli seperti geometri Euclid gitu, geometri ruang atau geometri datar. Makanya si Mandelbrot ini itu menjelaskan bahwa memunculkan suatu geometri fraktal ini. Mungkin secara singkatnya kayak gitu ya. Dan itu adalah sejarah singkat terhadap geometri fraktal ini kenapa bisa muncul. Nah, selanjutnya tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke contoh dari geometri fraktal itu kayak gimana sih. Tapi sebelum masuk ke contohnya, jadi aku akan ngasih penjelasan sedikit, yaitu bahwa untuk fraktal ini itu bisa dirancang atau bisa dibuat dengan gambar-gambar tiruan objek alam seperti pohon, terus gunung, batuan, awan, permukaan bumi atau planet lainnya atau galaksi dan sebagainya macam lainnya yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini gitu ya. Nah, perancangan tersebut dilakukan dengan menggunakan transformasi sederhana yang biasa disebut dengan sistem fungsi iterasi atau iterated function system atau yang disingkat sebagai IFS gitu. Nah, menurut Barnsley, titik tetap atau atraktor dari sistem fungsi iterasi inilah yang berupa gambar kompleks yang bisa berbentuk objek alam yang mirip dengan sebenarnya gitu. Jadi fraktal ini bisa kita rancang dan kita bisa lihat gitu, kenapa sih itu tuh bisa bentuknya tuh seperti itu gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Contoh yang pertama di sini adalah daun. Daun yang seperti ini tentunya dapat kalian lihat dimanapun kalian berada kan? Namun, coba deh kalian perhatikan bahwa daun tersebut tentu memiliki pola yang sama di setiap cabangnya, yaitu berupa pengulangan sebuah pola yang biasa disebut dengan iterasi. Contoh yang selanjutnya lagi juga hampir sama seperti dengan daun, yaitu petir. Nah, petir di sini itu kan mempunyai satu cabang. Nah, dia kemudian bercabang lagi. Nah, di setiap cabangnya lagi dia juga mempunyai cabang sampai seterusnya. Nah, ini membentuk sebuah pola yang dimana mengakibatkan seperti gambar petir. Nah, itu juga termasuk ke dalam sebuah iterasi, yaitu pengulangan sebuah pola. Kurang lebih hampir sama dengan awan, salju, keong, dan brokoli. Awan memang di sini bersifatnya abstrak. Tentunya tidak bersifat seperti bulat atau geometri Euclid seperti yang disinggung di awal. Namun, jika kalian lihat pada gambar, bentuk awan ini tentunya memiliki sebuah pola dan jarak-jarak yang sama. Nah, ini disebut juga dengan iterasi. Salju memiliki bentuk butiran yang kecil sehingga tidak dapat bisa dilihat secara langsung oleh mata bentuknya. Namun jika dilihat menggunakan alat bantu, bentuk dari butiran salju ini membentuk pengulangan pola yang sama dari garis yang bercabang, kemudian bercabang kembali di setiap cabangnya. Sehingga salju juga merupakan salah satu contoh dari iterasi pada geometri fraktal. Untuk keong dan brokoli dapat dipahami bentuknya yang berulang termasuk iterasi pada geometri fraktal. Di sini ada contoh selanjutnya, yaitu contoh rancangan geometri fraktal menggunakan software. Bukan hanya bentuk sehari-hari saja, namun bisa juga seperti bentuk segitiga yang diiterasikan, ataupun bentuk geometri umum lainnya yang diiterasi. Kemudian ada rancangan bunga dari bulat-bulat. Kemudian ada batik yang dari kecil ke besar, dan contoh rancangan pohon dari satu batang menjadi dua tangkai, yang kemudian di setiap tangkainya menjadi dua cabang kembali, hingga seterusnya, hingga terbentuk sebuah pohon melalui iterasi dengan berbantuan software yang dapat kalian akses melalui laptop.
Nah, pada kesempatan kali ini aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk membuat geometri fraktal menggunakan salah satu software GeoGebra. Nah, untuk software GeoGebra ini kalian hanya perlu mengakses website dan kalian bisa cari yaitu GeoGebra, dan itu kalian juga bisa masuk melalui web tersebut gitu secara gratis. Yuk kita belajar bareng-bareng untuk membuat geometri fraktal di software GeoGebra. Nah, di sini pertama-tama kalian harus menentukan titik A dan titik B terlebih dahulu untuk membuat sebuah segi 4. Nah, dengan menggunakan software GeoGebra, kalian bisa klik poligon, lalu klik titik A dan B, lalu muncul angka 4 dan kalian tinggal memencet OK. Lalu akan muncul bentuk segi 4 seperti ini. Lalu dari titik D ke C, dari titik C ke D, kalian tinggal pilih derajat 90 derajat, kemudian akan muncul titik C. Dari titik C yang sudah dibentuk, maka kalian tinggal membentuk sebuah pola segitiga. Dari bentuk ini yang di sini sudah terbentuk, maka kalian bisa pilih warna sesuka hati kalian untuk menentukan warna yang akan ditimbulkan. Nah, selanjutnya kalian klik tools, kemudian create new tool. Nah, dari sini kalian klik yang segi 4 dulu, kemudian segitiga, lalu kalian klik titik C dan C aksen untuk membuat sebuah iterasinya. Kemudian poin A dan poin B ini sudah dari sananya ya. Nah, lalu kalian bisa ganti nama dengan iterasi. Nah, untuk mengiterasikannya, kalian perlu memilih yang ada di kunci tersebut, lalu tinggal klik C dengan C aksen. Nah, seterusnya akan dibuat terus seperti ini untuk iterasi-iterasi berikutnya. Mudah kan? Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa iterasi ini kan tidak berhingga. Tidak ada batasannya, sehingga mau sebanyak apapun iterasi ini akan terus berlanjut. Dan ini akan membentuk sebuah pola yang mana seperti yang sebelumnya yang ada di contoh, yaitu seperti batik-batik yang melingkar itu ya teman-teman. Nah, tentunya kalian dengan software GeoGebra ini tidak hanya terpaku pada bentuk iterasi seperti ini saja. Itu adalah salah satu contoh untuk kalian melakukan sebuah iterasi.
Nah, tadi kan kita sudah belajar ya cara membuat geometri fraktal menggunakan aplikasi GeoGebra itu seperti apa. Semoga kalian dapat memahaminya ya dan dapat mengikutinya secara baik dan benar. Nah, untuk implementasi dari geometri fraktal ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja sih selain dari yang tadi dicontohkan, bentuknya itu kayak gimana? Nah, selain itu kita akan membahas tentang implementasi geometri fraktal untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari bidang kedokteran yaitu menggunakan geometri fraktal dapat membuat diagnosis penyakit kanker paru-paru atau lung cancer dengan analisis fraktal pada kerusakan DNA. Nah, terus yang kedua dari bidang kedokteran juga yaitu selanjutnya menggunakan dimensi fraktal citra retina sebagai prediktor kejadian stroke. Terus selanjutnya lagi ada rekam detak jantung. Nah, dalam bidang meteorologi juga analisis fraktal gempa bumi melalui analisis wavelet dan penentuan nilai B sebagai gempa susulan prekursor gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat kayak kalau gempa bumi itu kan kayak ada garis-garisnya gitu kan dalam bidang meteorologinya. Nah, itu kan juga termasuk ke dalam suatu bentuk pola pengulangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam geometri fraktal. Nah, selanjutnya lagi yaitu ada dari bidang rekayasa atau teknik. Nah, dari geometri fraktal ini dapat membuat desain keramik atau karpet, pembuatan motif batik, pembuatan candi Borobudur. Nah, kalau misalnya candi Borobudur kan juga bisa ngelihat ya di internet atau sebagai macam lainnya, itu kan juga bentuk iterasi atau pengulangan suatu penyusunan yang sama dari setiap tingkat dari Borobudur itu sendiri sampai yang paling ujung itu ya kan candi yang paling besar, yang paling atasnya itu terus dikelilingi oleh candi-candi yang kecilnya juga gitu kan. Nah, kalian bisa amati baju kalian yang batik ataupun rok kalian yang batik, itu coba deh dilihat pola dari batik itu sendiri kan suatu terjadi pengulangan gambar dari batik itu sendiri ya kan. Nah, itu juga termasuk ke dalam geometri fraktal. Jadi yang udah disebutkan contoh tadi sebelumnya ya. Terus ada dari bidang perfilman juga visualisasi efek terhadap objek di global konkret ke dalam objek grafis. Selanjutnya ada bidang ekonomi yaitu membuat grafik bursa saham atau grafik ya pasar. Nah, kalau misalnya pasar itu kan kayak membentuk suatu pola yang sama juga. Nah, itu kan akan mencari suatu kayak keuntungan juga kan, karena mengikuti suatu pola dari harga barang tersebut begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman semua tentang geometri fraktal. Yang sudah tadi kita bahas yaitu ada pengertian, terus juga sejarahnya, contohnya, cara membuatnya dalam aplikasi GeoGebra, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga menambah pengetahuan kalian tentang geometri fraktal. Cukup sekian dari aku. Last but not least, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian udah menemukan geometri fraktal apa aja dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Saskia berikutnya. Dadah.